Kalian pernah dengar nama XGBoost nggak? Kalau kalian berkecimpung di dunia data science atau machine learning, kayaknya nama ini udah nggak asing lagi. Tapi, kalaupun belum, siap-siap aja. Karena kita mau ngebahas sebuah algoritma yang bukan sekedar alat, tapi udah jadi fenomena. 17. Angka ini mungkin kelihatan biasa aja, tapi tunggu dulu. Angka ini justru jadi kunci buat kita ngerti kenapa XGBoost itu spesial banget. Ya, bener banget. Di tahun 2015, di arena kompetisi machine learning paling bergengsi sedunia, Kaggle, lebih dari separuh pemenangnya pakai satu alat yang sama. Ini bukan kebetulan loh, ini adalah bukti dominasi yang wow luar biasa. Algoritma ini bukan sekedar alat biasa. Ini tuh bener-bener pengubah permainan. Hasilnya canggih banget, tapi kecepatannya juga nggak main-main. Jadi apa dong rahasianya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk ngertiin keajaiban XGBoost, kita harus mulai dari fondasinya dulu. Konsepnya namanya tree boosting. Coba deh, jangan bayangin ini sebagai satu model super jenius, tapi bayangin ini kayak sebuah tim ahli. Jadi idenya tuh sebenarnya simple tapi powerful banget. Kita mulai dengan satu pohon keputusan yang sederhana buat bikin prediksi. Pastinya pohon pertama ini bakal bikin beberapa kesalahan kan? Nah, pohon kedua tugasnya bukan mulai dari nol nih. Tugas dia itu spesifik, belajar dari kesalahan pohon pertama, terus memperbaikinya. Pohon ketiga memperbaiki kesalahan dari dua pohon sebelumnya. Dan ya, gitu terus. Nah, slide ini nunjukin contohnya dengan pas banget. Lihat deh, di kiri ada tree 1. Mungkin dia nebak kasar aja berdasarkan umur sama jenis kelamin. Terus tree 2 di sebelahnya masuk buat nyempurnain prediksi itu, mungkin dengan ngeliat kebiasaan penggunaan komputer. Dengan ngejumlahin skor dari tiap pohon, kayak yang kalian lihat di bagian bawah, kita dapat prediksi akhir yang jauh lebih akurat. Intinya, timnya ini lebih pintar daripada masing-masing anggotanya. Oke, sekarang kita udah tahu konsep dasarnya. Yuk kita masuk ke bagian pertama dari resep rahasia XGBoost. Inovasi algoritma cerdas yang bikin dia akurat banget. Salah satu masalah paling gede di machine learning itu namanya overfitting. Ini tuh kejadian pas sebuah model jadi terlalu kompleks. Dia jadi jago banget ngehafal data latihannya, tapi akibatnya pas dikasih data baru yang belum pernah dia lihat, performance-nya jelek banget. Nah, yang keren banget dari slide ini adalah cara XGBoost ngatasin masalah itu. Kalau K-means boosting tradisional, yang penting cuma satu, ngurangin error. Nggak peduli pohonnya jadi seribet apa. XGBoost jauh lebih pintar. Dia punya regularisasi. Ini tuh semacam hukuman buat kompleksitas. Jadi dia sengaja lebih milih pohon yang lebih simple, yang bikin dia jadi jauh lebih jago dalam generalisasi dan performanya bagus di data baru. Tantangan gede berikutnya adalah, ya kenyataan. Data di dunia nyata kan jarang banget yang sempurna. Seringkali ada nilai yang hilang atau datanya bolong-bolong. Terus gimana dong? Nah, disinilah jeniusnya XGBoost. Algoritma sparsity aware miliknya ini secara otomatis belajar gimana cara nanganin nilai yang hilang. Pas ngebangun pohonnya, dia dengan cerdas nyobain nempatin data yang kosong itu di cabang kiri, terus di cabang kanan, dan ngeliat mana yang ngasih prediksi terbaik. Jadi dia malah belajar dari kekosongan data itu sendiri. Bener-bener cerdas dan praktis banget. Oke, algoritma pinter itu satu hal. Tapi itu baru setengah cerita. Mari kita pindah ke bagian kedua dari resep rahasianya. Yang gak kalah penting, rekayasa sistem yang bikin XGBoost jadi ngebut banget. Gini deh, buat ngebangun pohon keputusan, algoritma harus ngecek setiap fitur dan setiap nilai yang mungkin buat nemuin pembagian atau split terbaik yang paling efektif misahin data. Kalau datasetnya gede banget, proses ini bisa jadi lama banget. Dan inilah solusi brilian dari XGBoost, namanya Column Blocks. Coba deh perhatiin di sisi kiri slide. Sebelum proses training dimulai, XGBoost ngelakuin sesuatu yang cerdik. Dia ambil setiap kolom data, diurutin sekali, dan disimpan di memori. Dengan ngerjain semua pengurutan ini di awal, proses nyari split terbaik yang tadinya rumit, sekarang jadi cuma sekedar pemindaian lurus yang super cepat. Kerja dikit di awal buat hemat waktu yang luar biasa banyak nantinya. Dan ini bukan cuma kata-kata saya loh. Para pencipta XGBoost sendiri, di paper original mereka, nekenin banget soal ini. Skalabilitas. Kemampuannya buat kerja efisien di data kecil maupun data super besar itu emang jadi jantung dari desainnya. Oke, teorinya cukup. Yuk kita lihat buktinya. Gimana sih performa XGBoost kalau diadu langsung sama sistem lain? Tabel ini udah ngomongin semuanya. Lihat deh kolom akurasi tes AUC. XGBoost sama Scikit-learn hampir identik kan?
di angka 0,83. Tapi sekarang coba lihat kolom waktu. Scikit-learn butuh 28,5 detik per pohon. XGBoost cuma 0,68 detik. Itu bukan sekedar lebih cepat, ini udah beda level. Terus, gimana kalau datanya benar-benar raksasa? Grafik ini nunjukin hasilnya di dataset Criteo dengan 1,7 miliar baris. Sistem sekelas Spark MLlib dan H2O aja udah mulai kewalahan dan kehabisan memori. Sementara itu, XGBoost berkat optimasi sistemnya yang pintar, santai aja ngelibas seluruh datasetnya dengan lancar. Jadi, setelah ngelihat semua ini, mari kita rangkum. Apa sih yang bikin XGBoost jadi pemenang yang begitu jelas? Nah, ini dia kuncinya. Keajaiban XGBoost itu bukan cuma karena algoritma yang cerdas atau sistemnya yang cepat. Rahasianya adalah keduanya dirancang bersama-sama, kayak kunci dan gemboknya. Algoritma yang cerdas ini tahu persis gimana cara manfaatin perangkat keras seefisien mungkin, dan sistem yang ngebut ini emang dibangun khusus buat ngejalanin algoritma tersebut. Keduanya saling menguatkan satu sama lain. Inilah pelajaran yang lebih besar dari kisah XGBoost. Di bidang komputasi, terobosan terbesar itu nggak selalu datang dari satu ide tunggal, tapi dari sinergi antara teori perangkat lunak yang hebat dan pemahaman mendalam tentang cara kerja perangkat keras. XGBoost udah nentuin standar baru dengan nunjukin kekuatan dari pendekatan holistik ini. Ini jadi bikin kita mikir kan, di area mana lagi ya kita bakal ngelihat terobosan berikutnya yang lahir dari perpaduan sempurna antara kecerdasan algoritma dan kejeniusan rekayasa sistem.